Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dini Fatima dengan NIM 2210085. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah merupakan bagian dari suatu budaya yang ada di masyarakat yang tidak dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Adanya kearifan lokal karena terdapatnya regenerasi atau proses turun-temurun. Di sini kami mengangkat tema kearifan lokal yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Septimus Koswara dengan NIM 222100098. Seperti yang dijelaskan di awal tentang kearifan lokal, yaitu mencakup tentang kebudayaan, suku, dan kebahasaan. Nah, semua itu terangkum dalam satu kalimat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini saya akan membahas mengenai menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. Pengimplementasiannya telah kita tahu seperti dalam acara kemerdekaan Republik Indonesia, di mana para pejabat mengenakan pakaian adat sebagai tema pakaian mereka. Dan yang kedua adalah di sekolah dasar, di mana pada hari Kamis mereka menggunakan pakaian adat sebagai pakaian seragam mereka. Saya Alia Nabila Sulhat dan NIM 2221036 tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berisinya perhatikan dan pembelajaran budaya daerah. Menurut saya, harusnya mempelajari budaya daerah mulai dulu dari budaya daerah sendiri baik dikenal atau lebih bagus jika kita mempraktekkan. Perkenalkan, nama saya Desti Laila Mahfudiyah dengan NIM 222100038. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. Contoh pengimplementasiannya yaitu ketika kita di rumah dengan orang tua, dengan saudara, kita menggunakan bahasa daerah. Kalau di rumah saya dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, seperti itu contoh pengimplementasiannya. Aisyati dengan NIM 2221032. Di sini saya akan membahas tentang menghina suku bangsa lain. Menurut saya, menghina suku bangsa yang lain akan menciptakan ketegangan dan pergeseran antar suku bangsa yang bisa menjadi konflik dan perpecahan dan menghambat juga kemajuan bangsa. Wawancara kepada masyarakat sekitar. Baik Kang, maaf menunggu waktunya sebentar. Boleh perkenalan dulu. Mungkin dari asal ini siapa namanya? Izin memperkenalkan diri, nama Kang Salmandiri Faras. Oh iya, Akang ini. Nama Akan Jati Kustadi. Kang satunya lagi. Saya Ida Sedara Fajri. Ini Akang semua dari jurusan sastra ya. Ya. Di sini kami dari maba semester pertama ingin menanyakan perihal kearifan lokal, Kang, boleh? Boleh. Gimana sih pandangan Akang kearifan lokal itu apa? Kalau menurut saya pribadi, kearifan lokal itu apa? Setahu saya, kearifan lokal itu adalah warisan ya dari orang tua kita, dari orang-orang terdahulu kita ke generasi-generasi selanjutnya. Kalau menurut saya, kearifan lokal itu budaya ataupun sebuah tradisi yang melekat dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang memang masih berlaku sampai saat ini. Kalau pandangan dari saya tentang kearifan lokal itu adalah sebuah tata nilai atau perilaku masyarakat yang mengikuti pada kultur lingkungannya sendiri. Kalau kearifan lokal itu penting nggak buat diterapkan? Penting karena menjadi sebuah acuan yang mana nantinya kita tidak buta dengan budaya ataupun kultur yang ada pada lingkungan kita sendiri, khususnya ya saya di lingkungan Sunda gitu.
Sama sih penting dengan adanya kearifan lokal ini. Kenapa? Karena ya setidaknya ketika kita tahu tentang kearifan lokal, kita tahu tentang budaya yang ada gitu. Jadi kita tidak melupakan budaya-budaya yang ada gitu di lingkungan kita khususnya gitu. Kalau misalkan budaya Sunda, kita tidak melupakan budaya-budaya yang udah ada sejak awal. Sangat penting untuk kearifan lokal ini. Kenapa? Karena Soekarno pun pernah berkata bahwasanya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Maka dari itu, kearifan lokal ini merupakan jejak sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang perlu kita rawat, kita jaga, dan merupakan sebuah kekayaan yang menjadi modal utama ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam budayanya seperti itu. Jadi sangat penting untuk kearifan lokal ini terus kita jaga dan kita implementasikan. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Di lingkungan saya sendiri, penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu kan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi satu ya. Salah satunya adalah toleransi beragama gitu kan. Misalkan di kampus IKIP Siliwangi ini ada berbagai agama, ada berbagai suku, ada berbagai ras juga gitu. Jadi kita saling menghargai antara agama satu dengan agama lain. Jadi tidak saling menyudutkan antara agama satu dengan agama lain. Dari Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu tujuan itu salah satunya ya kita dengan menggunakan bahasa daerah kita yang kita miliki. Contohnya ketika di sini mungkin saya sebagai mahasiswa yang berasal dari suku Sunda ketika bertemu dengan mahasiswa lain yang juga sama berasal dari suku Sunda, di sini selalu menggunakan bahasa daerah untuk melestarikannya juga. Tetapi kita pun ada juga anak-anak kita yang juga sama-sama menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Karena ini adalah semboyan kita, acuan kita juga, khususnya di negara kita sendiri di Indonesia. Cara pengimplementasiannya ya dengan cara kita menghormati baik dalam suku, budaya, adat istiadat. Lalu kita juga harus saling menghargai satu sama lain, baik dalam segi argumen, pendapat, baik dalam segi pandangan ya budaya dan seterusnya gitu. Karena ini hal yang menjadi fundamental yang mana nantinya kita itu bisa mencapai yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Seperti itu sih. Mungkin terima kasih untuk waktunya. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih pada akak-akak yang sudah membantu tugas kami. Ya, terima kasih.